Baik dokter, perkenalkan kami dari kelompok SGDA 3. Kali ini akan mempresentasikan hasil student project kami dengan judul Fear of Missing Out atau yang disingkat dan lebih populer dengan istilah FOMO. Nah, untuk itu terkait dengan hal tersebut, berikut ini adalah presentasi kami tentang Fear of Missing Out alias FOMO. Perkenalkan, nama saya Silu Komang Trinitasan Permata dengan 3 digit NIM akhir 031. Di sini saya akan mempresentasikan terkait latar belakang dari student project kami yang berjudul FOMO atau Fear of Missing Out, di mana penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya yang luas telah menjadi kebutuhan esensial dalam berkomunikasi hingga bertukar konten. Namun, media sosial ini juga membawa masalah seperti fenomena fear of missing out atau FOMO, di mana ketakutan akan kehilangan momen yang penting jika tidak terhubung secara online. Fenomena ini umum terjadi di kalangan generasi muda yang menghabiskan banyak waktu di media sosial. FOMO seringkali membuat individu merasa selalu terhubung untuk mengikuti tren, sehingga menyebabkan stres, ketidakpuasan, dan perasaan tertekan akibat standar yang dibentuk oleh konten di media sosial. Untuk mengatasi FOMO, diperlukan pendekatan holistik yang penting untuk membatasi waktu penggunaan media sosial, meningkatkan kesadaran diri, fokus pada tujuan, dan memperkuat hubungan interpersonal di kehidupan nyata. Perkenalkan, nama saya Mada Sumatera Putri dengan 3 digit NIM terakhir 075. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi terkait latar belakang terbentuknya student project kita kali ini. Selanjutnya mari kita bahas terkait rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat penulisan dari student project kita kali ini. Yang pertama, rumusan masalah. Terbagi menjadi 5. Pertama ada apa definisi dan konseptualisasi fear of missing out. Yang kedua, apa determinan dan faktor risiko yang berkontribusi terhadap terjadinya fear of missing out. Yang ketiga, bagaimana dampak fear of missing out terhadap kesejahteraan psikologis dan mental. Yang keempat, bagaimana hubungan fear of missing out dengan perubahan perilaku individu. Dan yang kelima adalah bagaimana pendekatan dan metode pengembangan keterampilan pengelolaan diri dalam pencegahan dan penanganan fear of missing out. Lalu selanjutnya ada tujuan penulisan, di mana dibagi menjadi 2. Untuk tujuan umumnya adalah untuk membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang fear of missing out atau FOMO dan menyediakan panduan bagi penulis, peneliti, serta pembaca dalam menghadapi fenomena ini yang semakin berdampak pada kehidupan di era modern. Lalu yang untuk tujuan khususnya dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah untuk mengetahui definisi dan konseptualisasi fear of missing out. Yang kedua adalah untuk mengetahui determinan dan faktor risiko yang berkontribusi terhadap terjadinya fear of missing out. Yang ketiga adalah untuk mengetahui dampak fear of missing out terhadap kesejahteraan psikologis dan mental. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui hubungan fear of missing out dengan perubahan perilaku individu. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui pendekatan dan metode pengembangan keterampilan pengelolaan diri dalam pencegahan dan penanganan fear of missing out. Lalu untuk manfaat penulisannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai fenomena fear of missing out atau FOMO yang kerap muncul pada lingkungan sosial, serta mengeksplorasi solusi efektif untuk mengelola respon individu terhadap kecenderungan fear of missing out. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Maidris Basyam Purnama dengan 3 digit NIM terakhir 008. Di sini saya akan membawakan terkait dengan definisi dan konseptualisasi dari fear of missing out atau FOMO. Jadi, sejak awal, FOMO dicirikan sebagai sebuah konstruksi yang dapat memicu rasa cemas, khususnya dalam khalayak banyak. FOMO dapat didefinisikan sebagai kebutuhan terus-menerus agar tetap terhubung baik dalam sebuah media populer maupun jaring sosial secara online. Namun, masyarakat masih mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang berlebihan yang dapat mengganggu individu yang mengalaminya. FOMO melibatkan 2 komponen primer spesifik. Yang pertama, FOMO mengaitkan kekhawatiran terhadap orang lain yang memiliki pengalaman atau kepuasan yang tidak dialami oleh pribadi yang mengalami FOMO. Hal ini dapat memetakan komponen dalam aspek kognitif, misalnya kekhawatiran, kecemasan, perenungan, dan lainnya. Yang kedua, FOMO mengarah pada keinginan terus-menerus untuk tetap terhubung dengan orang-orang dalam sebuah jaringan sosial. Terkait dengan ini, FOMO melibatkan sebuah percobaan strategi perilaku seseorang dalam meredakan kecemasannya, meskipun hal tersebut mengharuskan mereka berperilaku maladaptif. Masuk ke dalam dunia globalisasi, FOMO seringkali dikaitkan dengan pengguna sosial media dan internet yang berlebihan sehingga memicu iri hati dan keinginan untuk mencapai yang lebih baik daripada orang lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Wirasudaridata dengan 3 digit NIM terakhir 185. Saya akan melanjutkan poin 2.2, yaitu determinan dan faktor risiko yang berkontribusi terhadap terjadinya fear of missing out atau FOMO. Jadi, fear of missing out atau FOMO adalah perasaan cemas, khawatir, atau takut akan kehilangan momen, pengalaman, atau koneksi yang dianggap lebih menyenangkan atau berharga dibandingkan dengan apa yang sedang dialaminya saat ini. Dan faktor risiko yang pertama ada penggunaan media sosial. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sosial.
Berdasarkan laman data Reportal pada tahun 2023, dikatakan bahwa media sosial sudah mencapai angka 167 juta per Januari 2023. Penggunaan media sosial memudahkan akses media, membuat pengguna terikat, menyebabkan kecanduan untuk terus terhubung dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, yang akhirnya menimbulkan kecemasan dan ketidakpuasan. Faktor risiko yang kedua adalah self-esteem. Self-esteem mencerminkan bagaimana seseorang melihat dirinya. Tingkat self-esteem rendah berhubungan dengan FOMO, di mana individu merasa kurang berharga dan lebih rentan terhadap kecemasan kehilangan momen. Yang ketiga, neurotisme. Neurotisme adalah kecenderungan mengalami emosi negatif seperti kecemasan dan kemarahan. Individu dengan neurotisme lebih sering merasa tertinggal saat tidak mengikuti aktivitas di media sosial. Kondisi ini berkontribusi sebesar 21,5% terhadap fear of missing out atau FOMO. Sekian presentasi dari saya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, saya Nimade Nandita Sarani dengan 3 digit NIM terakhir 135. Saya izin untuk melanjutkan pembahasan 2.2, yakni determinan dan faktor risiko yang berkontribusi terhadap terjadinya fear of missing out. Selanjutnya, faktor keempat adalah akibat kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Ketika salah satu aspek psikologis seperti keterkaitan atau relatedness tidak dapat terpenuhi, kecemasan dapat muncul sehingga mendorong seseorang untuk mencari informasi dari individu yang dianggap lebih baik, yang mengakibatkan seseorang merasa perlu terus terhubung dengan dunia maya. Selanjutnya adalah faktor kelima sekaligus faktor terakhir, yang mana adalah faktor usia. FOMO atau fear of missing out ini paling sering dialami oleh individu berusia kisaran 18 hingga 34 tahun, yang disebut juga sebagai kategori emerging adulthood. Salah satu bagian dari kategori ini adalah mahasiswa yang memasuki tahap eksplorasi jati diri, sehingga mereka lebih cenderung berfokus pada dunia daripada dirinya sendiri. Sekian dari pembahasan 2.2, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Skandar Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan terkait dampak fear of missing out atau FOMO terhadap kesejahteraan psikologis dan mental. Jadi, faktor utama yang mempengaruhi orang yang memiliki kesejahteraan psikologis lebih rendah ketika memiliki FOMO yakni dikarenakan adanya adiksi terhadap penggunaan sosial media, sehingga menimbulkan adanya rasa kecemasan yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis dalam hal penguasaan lingkungan, relasi positif dengan orang lain, serta bagaimana cara penerimaan terhadap diri sendiri. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik dokter, perkenalkan nama saya Rafael Abdi Trivianto dengan 3 digit NIM terakhir 234. Di sini saya ingin lanjutkan dari poin 2.3, di mana di sini pun FOMO diobservasi bahwa FOMO ini berbanding lurus dengan angka meningkatnya depresi dan juga gangguan cemas pada anak-anak muda berhubungan dengan perilaku bersosial media. Di mana di sini mungkin hubungan ini disebabkan oleh adanya perilaku membanding-bandingkan diri dan juga cyberbullying disebabkan oleh FOMO pada sosial media. Selain itu juga diobservasi bahwa saat masa COVID-19 kemarin, bahwa pada kalangan anak muda ditemukan bahwa FOMO meningkatkan angka-angka ketergantungan dan juga rasa cemas pada anak-anak usia muda terhadap sosial media dan juga perangkat selulernya. Di mana tentu dampak psikologis dari hal ini adalah mereka banyak merasa tidak tenang dan juga cemas jika tidak terus-terusan memantau berita terbaru pada sosial media dan perangkat seluler mereka. Selain itu juga diobservasi bahwa FOMO menyebabkan adanya perilaku-perilaku adiktif terhadap sosial media dan juga perangkat seluler pada anak-anak muda ini. Sekian dari saya, terima kasih dokter. Perkenalkan, saya Maria Charlton Sitono dengan 3 digit NIM terakhir 025, izin untuk melanjutkan presentasi student project kami. Memasuki topik hubungan FOMO dengan perubahan perilaku individu khususnya terhadap perilaku konsumtif. Ketakutan akan kehilangan sebuah kesempatan, pengalaman, barang dapat membuat seseorang bertindak secara impulsif. Khususnya, fear of missing out ini dapat mendorong perilaku konsumtif, terutama dengan adanya kemudahan belanja secara online. Dan untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pendidikan karakter agar dapat membedakan pengaruh positif maupun negatif dari perilaku konsumtif di era digital sekarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Putu Gadis Nyari Pradina dengan 3 digit NIM terakhir 083. Saya akan menjelaskan terkait hubungan FOMO dengan perubahan perilaku individu, khususnya perilaku sosial.
Nah, FOMO telah memicu kecenderungan seseorang untuk selalu terhubung dengan lingkungan sosial mereka, baik melalui media sosial maupun secara komunikasi langsung. Nah, orang-orang yang mengalami FOMO sulit terpisah dari handphone karena mereka merasa harus terus memeriksa akun media sosial untuk memastikan bahwa mereka tidak melewatkan satupun momen atau informasi yang diberikan oleh orang lain. Oleh karena itu, FOMO sangat berkaitan erat dengan fenomena social media addiction atau ketergantungan pada media sosial. Nah, keterikatan atau ketergantungan yang berlebihan terhadap media sosial ini juga menyebabkan orang-orang yang mengalami FOMO itu memiliki perasaan tidak puas dengan interaksi sosial di dunia nyata atau komunikasi secara langsung sehari-hari. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ferry Ardiansyah dengan 3 digit NIM akhir 049. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendekatan dan metode pengembangan keterampilan pengelolaan diri dalam pencegahan dan penanganan fear missing out. Untuk yang pertama, kita bisa terapkan Joy of Missing Out atau JOMO. JOMO adalah pendekatan untuk mengubah pola pikir agar lebih santai dan tidak merasa terganggu ketika melewatkan berita tertentu. Nah, JOMO berfokus pada kepuasan dengan kehidupan saat ini dengan memberi ruang tanpa tergantung pada teknologi, serta memberikan kesempatan untuk berkembang sesuai ritme pribadi masing-masing. Yang kedua yaitu dengan penerapan mindfulness meditation. Pada individu yang mengalami FOMO, itu seringkali muncul kecemasan atau ketakutan akan ketinggalan dari orang lain. Dan kecemasan ini bisa dicegah dengan menerapkan mindfulness meditation. Jadi mindfulness meditation ini adalah serangkaian praktik yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran diri dan penerimaan terhadap pengalaman saat ini tanpa penilaian atau reaksi berlebihan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Leonard Tataniel Saputra dengan 3 digit yang terakhir 109. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk melanjutkan subbab 2.5. Yang ketiga, manajemen diri. Manajemen diri ini dapat membantu individu mengontrol perilaku yang mungkin bermasalah atau tidak efektif. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam manajemen diri ini meliputi yang pertama menetapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Dan yang ketiga, merumuskan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 4. Batasi penggunaan media sosial. Perasaan FOMO mungkin sering muncul saat melihat konten-konten media sosial dan kesuksesan orang lain yang dapat menyebabkan kecemasan berlebihan karena belum mencapai hal yang serupa. Mengurangi dan membatasi waktu penggunaan media sosial bisa menjadi solusi untuk mengatasi FOMO dan membantu fokus pada diri sendiri serta menghargai kelebihan yang dimiliki. Kelima, refleksi diri dan pengaturan ekspektasi. Refleksi diri dapat membantu menolak godaan dan mendorong perilaku yang lebih produktif. Menolak godaan dengan menggunakan ungkapan seperti "jangan" dapat membantu memberikan rasa kendali dan kekuatan, serta membantu pengaturan diri. Serta, mengelola ekspektasi merupakan kunci untuk mengurangi FOMO, karena ekspektasi sendiri adalah kenyataan atau keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi, yang dibentuk oleh sikap, nilai, atau norma, sehingga dapat memberikan FOMO. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan, Dokter. Perkenalkan, saya Eda Yuramita Pavnadewi dengan 3 digit NIM terakhir 161. Izin untuk menyampaikan kesimpulan dan saran untuk student project kali ini. Baik, sebagai sebuah kesimpulan bahwa fear of missing out merupakan perasaan cemas terkait dengan kekhawatiran kehilangan momen, pengalaman, atau koneksi yang dianggap lebih berharga daripada apa yang sedang dialami saat ini. FOMO sering terkait dengan penggunaan media sosial dan faktor-faktor lain seperti usia, tingkat self-esteem yang rendah, dan juga kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. FOMO mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mental dan psikologis, serta dapat menyebabkan perubahan perilaku. Penerapan Joy of Missing Out, mindfulness meditation, manajemen diri, serta membatasi penggunaan media sosial dapat membantu individu lebih sadar akan dampak FOMO dan mengelola rasa cemas yang ditimbulkan. Sebagai saran, diharapkan masyarakat meningkatkan kesadaran akan dampak negatif ketergantungan pada media sosial. Strategi yang dapat diadopsi meliputi membatasi waktu di media sosial, melakukan pendekatan Joy of Missing Out, dan menerapkan teknik mindfulness meditation serta membangun hubungan sosial yang sehat di dunia nyata. Penulis dapat menyajikan informasi komprehensif tentang FOMO termasuk rekomendasi praktis yang berbasis bukti untuk mengatasi dampaknya. Dengan demikian, kesadaran dan kesejahteraan psikologis masyarakat dapat ditingkatkan di era digital yang terus berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Dokter. Baik, demikian dokter presentasi dari kami kelompok SGDA 3 tentang fear of missing out alias FOMO. Terima kasih.